jadi saya pada video saya ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memahami arti dari filsafat. Maksudnya filsafat itu seperti gimana gitu. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama. Baik, langsung akan saya jelaskan. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, atau secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana berasal dari kata pilare atau cinta, dan sophos adalah kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, filsafat itu bisa diartikan sebagai suatu pemikiran yang kritis. Kita kembali lagi ke secara etimologi tadi. Jadi ada kata bijaksana. Nah, dalam penjelasan kali ini kita harus bisa memahami bahwasannya filsafat itu adalah suatu pemikiran yang sangat kritis, yang mana pemikiran kritis ini harus dilandasi dengan prinsip kebijaksanaan. Contohnya adalah kita dalam beragama, dalam menganut suatu kepercayaan. Contohnya adalah diri kita ini. Nah, di diri kita ini pasti ada yang menciptakan. Nah, kita dipaksa berpikir kritis. Bagaimana kita ini bisa ada tangan, kita bisa ada hidung, kita bisa ada mata, dan kita bisa merasakan apa yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa merasakan, bahkan kita bisa melihat dengan jelas seperti yang di video ini. Kita bisa melihat muka, ya kan? Kita bisa melihat dan kita bisa juga mendengar suara saya maksudnya. Nah, jadi kita dipaksa berpikir kritis. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Dan siapa gitu yang bisa menciptakan manusia sehebat kita, manusia sesempurna kita? Pasti ada yang menciptakan. Nah, maksud dari bijaksana ini adalah kita pasti ada yang menciptakan, dan orang-orang yang beragama pasti berpandangan bahwasannya Tuhanlah yang menciptakan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya filsafat ini sudah berkembang sejak zaman dulu ya, apalagi zaman keemasannya Yunani, yang mana seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwasannya di penjelasan saya yang pertama, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, pilare dan sophos tadi, yang artinya adalah cinta, kebijaksanaan. Nah, ada beberapa tokoh yang populer yang berkembang pada masa itu, atau yang bisa dikatakan sebagai tokoh-tokoh dari filsafat, seperti Aristoteles, Montesquieu, kemudian pokoknya banyak lagi lah yang bisa disebutkan. Nanti teman-teman bisa di searching aja di Google. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh, tapi yang bisa saya sebutkan adalah dua tadi, karena yang menurut saya itu sangat terkenal dan mereka juga sangat hebat. Contohnya adalah Montesquieu, yang pandangannya dipakai hingga saat ini, yaitu Tres Politica. Nah, itu salah satu tokoh dari filsafat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai prinsip filsafat. Jadi mungkin semoga dengan yang saya jelaskan ini teman-teman bisa mengerti bagaimana filsafat. Maksudnya filsafat itu seperti apa? Maksudnya kita memahami filsafat itu apa sih sebenarnya? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai pengetahuan, ilmu, dan juga filsafat. Jadi filsafat itu merupakan induk ilmu, atau dalam pengertiannya itu merupakan ilmu pengetahuan yang tergabung dari sekedar pengetahuan atau knowledge, dan juga ilmu sains. Nah, dari filsafat ini sendiri juga muncul dua kelompok pengetahuan, atau sekarang bisa disebut sebagai ilmu sosial dan juga ilmu alam. Jadi ilmu sosial sendiri itu terbagi menjadi beberapa bidang lagi. Yang pertama ada ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan juga ada ilmu psikologi. Selanjutnya yaitu ilmu alam. Jadi ilmu alam juga terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang biologi, bidang fisika, dan juga bidang kimia. Oke, jadi pengetahuan itu dapat menjadi ilmu jika bisa melewati proses tertentu, yaitu penelitian. Dan juga ilmu juga harus ada objeknya, juga harus sistematis, dan juga dapat dibuktikan kebenarannya sebagai sistem berpikir, hubungan antara pengetahuan, ilmu, dan juga filsafat.
Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis pengetahuan, yaitu yang pertama ada metafisika. Jadi metafisika itu merupakan cabang ilmu atau pengetahuan yang membicarakan mengenai hal-hal yang paling mendasar di luar dari pengalaman manusia itu sendiri. Contohnya seperti kenapa manusia itu ada, apa tujuan manusia itu hidup, mengapa manusia terlahir mempunyai mata dua. Nah, itu kan merupakan hal-hal yang mendasar di luar dari pengalaman manusia itu sendiri. Dan juga metafisika itu merupakan ilmu tentang ada. Selanjutnya yaitu logika. Jadi logika itu merupakan berpikir secara sistematis, khususnya penalaran, valid, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu berpikir logis juga harus berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir logis. Dalam bahasa sehari-hari juga biasa disebut dengan masuk akal. Selanjutnya yaitu pengetahuan etika. Jadi etika itu merupakan pengetahuan tentang kebaikan. Contohnya kita diajarkan bagaimana cara menghargai orang lain, cara hormat kepada orang yang lebih tua, dan juga berkata yang jujur. Nah, yang terakhir yaitu ada estetika. Jadi estetika itu merupakan pengetahuan tentang keindahan. Contohnya seperti kita menonton sebuah pertunjukan. Nah, di situ ada sebuah keestetikaan atau biasa kita sebut sebagai nikmat. Maksudnya nikmat karena kita bisa menonton keindahan yang ada di dalam pertunjukan tersebut. Hakikat tahu itu sendiri bisa dijelaskan. Hakikat tahu itu adalah dimana kita bisa menyimpulkan suatu benda atau objek yang kita lihat dan kita tahu itu apa. Dimana juga hakikat tahu ini terbagi menjadi 3. Hakikat tahu dalam melalui panca indera kita sendiri, hakikat tahu melalui dari orang lain, dan hakikat tahu karena menyimpulkan. Hakikat dari melalui panca indera kita sendiri adalah melihat dengan mata kepala kita sendiri suatu objek dan kita tahu itu apa. Dan setelah itu tahu melalui orang lain, dimana kita hanya tahu dari definisi dan deskripsi dari orang lain. Yang terakhir adalah tahu dari menyimpulkan, dimana kita merumuskan suatu masalah atau suatu sumber yang akhirnya kita tahu itu apa. Itu pertama dari penjelasan hakikat tahu. Selanjutnya di sini yaitu hakikat pengetahuan. Jadi pengetahuan itu pada hakikatnya merupakan sesuatu yang kita tuh sudah ketahui tentang objek tertentu. Nah, ilmu itu merupakan bagian dari pengetahuan yang kita ketahui, yang diketahui oleh manusia, di samping dari berbagai pengetahuan yang lainnya seperti seni dan juga agama. Nah, dari yang kita tahu itu kemudian berkembang menjadi pengetahuan. Dan juga tahu ini merupakan pengetahuan yang manusia itu mencoba untuk mempertanyakan apa yang diketahuinya. Nah, dengan pengetahuan tersebut, manusia ini mulai mempertanyakan nih secara mendalam dan menyeluruh yang kemudian dikenal sebagai filsafat. Nah, pemikiran filsafat ini adalah hasil dari berfilsafat yang memiliki pengetahuan yang luas, tapi juga ada syarat tertentu dalam berfilsafat itu seperti memahami tentang metafisika, logika, etika, dan juga estetika.